Halo semuanya, kembali lagi dengan gua Rifki di konten Feed Story. Di video ini gua akan ngebahas tentang sejarah salah satu brand besar pasar otomotif, yaitu Honda. Sebelum lanjut ke videonya, silahkan kalian tekan tombol subscribe agar kalian dapetin tambahan wawasan tentang sejarah dari gua. Kita tahu Honda merupakan salah satu produsen otomotif besar di Indonesia, bahkan di dunia. Bisa dilihat langsung di sekitar kita, sepeda motor yang ada di jalan kebanyakan adalah sepeda motor yang diproduksi oleh Honda. Mobil Honda juga sering kita lihat walau tidak sering motornya. Walaupun saat ini motor Honda sedang berada di tengah masalah isu pada kualitas rangka motornya, penjualan motor Honda sendiri tetap laris manis di pasaran. Menurut suara.com, selama acara Gias 2023 yang diadakan pada bulan Agustus kemarin, produk sepeda motor Honda sudah terjual sebanyak 1.251 unit. Ini menunjukkan kalau sepeda motor Honda masih menjadi pilihan kendaraan bagi masyarakat Indonesia. Selain memproduksi motor dan mobil, Honda juga memproduksi beberapa jenis kendaraan dan barang lainnya, seperti truk, ATV, mesin kapal, peralatan taman, robot, bahkan juga memproduksi pesawat. Keberhasilan perjalanan Honda hingga saat ini tentunya tidak lepas dari kehebatan tangan pendirinya, yaitu Soichiro Honda. Soichiro Honda lahir di Hamamatsu, Shizuoka, Jepang pada tahun 1906. Menurut website resmi Honda Motor, ia dan temannya Takeo Fujisawa mendirikan Honda Motor pada tahun 1948. Sebelum mendirikan perusahaan yang menyandang namanya itu, Soichiro Honda hanyalah seorang pekerja biasa. Pada awal karirnya, ia bekerja di sebuah bengkel milik teman ayahnya di Tokyo sebagai pengasuh bayi pada tahun 1922. Di usianya yang baru berumur 15 tahun. Dan 6 bulan kemudian, ia diizinkan bekerja di bagian mekanik bengkel. After graduating from secondary school, Soichiro decided to go to Tokyo alone. There he joined the art company, which was then one of the few auto repair shops in Japan. As he worked repairing cars, Soichiro began his task of building his own racing car, his childhood dream. Beberapa tahun setelahnya, Soichiro Honda menjadi kepala bengkel saat di usianya yang baru menginjak 22 tahun dan juga dipercaya membuka cabang bengkel di Hamamatsu yang merupakan kampung halaman Soichiro Honda. Selain pernah menjadi pengasuh bayi dan kepala mekanik bengkel, Soichiro juga pernah menjadi seorang pembalap. Ia menggunakan mesin pesawat Curtiss pada mobil balap buatannya dan menjadi juara di berbagai perlombaan balapan. Setelah keluar dari bengkel, ia mendirikan perusahaan manufaktur yang bernama Tokai Seiki Heavy Industry. Menurut Britannica, Soichiro Honda dikenal juga sebagai seorang penemu. Ia mempunyai 100 hak paten atas penemuan, salah satunya penyempurnaan desain ring piston. Produksi ring piston Soichiro Honda menjadi supplier perusahaan Toyota. Selama Perang Dunia II berlangsung, perusahaannya juga menjadi penyuplai mesin pesawat terbang untuk Angkatan Laut Jepang. Setelah Perang Dunia II berakhir, Soichiro Honda menjual bisnisnya kepada Toyota Motor Corporation. Ia lalu mendirikan perusahaan baru yang bernama Honda Technical Research Institute pada tahun 1948 dan berkembang menjadi Honda Motor Company. Ia bekerja sama dengan temannya Takeo Fujisawa yang menjadi pengawas keuangan dan pemasaran perusahaan. Honda Motor Company memulai kiprahnya pada tahun 1949. Menurut Kompas.com, Dream D-Type adalah sepeda motor yang sepenuhnya diproduksi oleh Honda Motor. Sepeda motor ini pada masa itu bisa dibilang menjadi karya yang revolusioner, karena pada motor ini tidak memiliki tuas kopling manual seperti pada motor umumnya. Pengendaranya hanya menekan ke depan dan ke belakang pedal ganti gigi untuk mengoperasikan kopling. Tahun 1951, Honda merilis Dream E-Type dengan spesifikasi 4 percepatan. Motor ini diterima dengan baik di pasaran dan penjualannya terbilang laris pada saat itu. Tidak mau kehilangan momentum, tahun kemudian Honda meluncurkan motor terbarunya yang bernama Cub F-Type. Motor ini berukuran kecil dan dibekali mesin 2 tak 50 cc. Honda juga meluncurkan motor skutik yang bernama Juno K-Type pada tahun 1954. Motor ini disebut-sebut sebagai skutik tercanggih pada masa itu. Sampai pada tahun 1955,
Honda menjadi merek sepeda motor terbesar di Jepang. Honda melebarkan sayapnya ke sektor industri mobil. Menurut Kompas.com, tahun 1959, American Honda Motor Company didirikan di Los Angeles, California. Lalu pada tahun 1962, mobil pertama Honda memulai debut pada acara Japan National Auto Show. Truk mini T360 serta dua mobil sport S360 dan S500 adalah produksi mobil Honda yang dipamerkan pada acara tersebut. Menurut histori, tahun 1973, Honda merilis mobil yang diberi nama Civic. Mobil ini menjadi primadona di kalangan pengemudi Amerika karena lebih irit bahan bakar dibandingkan mobil-mobil buatan Amerika dan juga menjadi solusi di mana pada masa itu sedang terjadi kenaikan harga bahan bakar yang membuat frustasi para pemilik mobil. Tahun 1976, Honda kembali merilis mobil baru yang bernama Accord. Disebutkan bahwa mobil ini sedikit lebih besar dan mewah dibandingkan dengan Civic. Dan pada tahun 1989, mobil ini menjadi mobil paling populer di Amerika Serikat. 今日は美術学生ダニエルにとって学期末課題作品の提出日ですパパのホンダシビックを貸してあげようありがとう俊敏なベーシックカーホンダシビックは国際車世界の街へスタートします Honda Motor pertama kali masuk ke Indonesia pada tahun 1971. Menurut liputan6.com, PT Federal Motor atau yang sekarang dikenal PT Astra Honda Motor atau disingkat AHM didirikan pada tahun 1971. Saat itu, Honda Motor tidak langsung memproduksi motor seutuhnya. Komponen-komponen motor diimpor langsung dari Jepang dalam bentuk CKD atau Completely Knockdown dan dirakit di PT Federal Motor. Sepeda motor pertama Honda di Indonesia bernama S90Z. Motor ini dibekali mesin 4 tak 90 cc. Motor ini juga terbilang laris di Indonesia karena penjualannya selalu meningkat selama bertahun-tahun. PT Federal Motor cukup lama menjadi nama pabrik motor Honda di Indonesia. Sampai saat Indonesia mengalami krisis moneter tahun 1997-1998. PT Federal Motor dan beberapa anak perusahaan merger menjadi satu dengan nama PT Astra Honda Motor pada tahun 2001. Seiring meningkatnya penjualan dan minat pasar, saat ini Honda Motor sudah mempunyai 4 pabrik di Indonesia. Saat ini Honda Prospect Motor adalah agen tunggal pemegang merek atau disingkat ATPM Honda Mobil di Indonesia. APM berdiri pada tahun 1999 yang merupakan penggabungan dari 4 perusahaan. Sebelum HPM berdiri, mobil Honda pertama kali masuk ke Indonesia pada tahun 1960 dan langsung menantang pabrikan asal Eropa yang sudah lebih dulu masuk ke Indonesia. Pada saat itu, T360 adalah model mobil Honda pertama yang hadir di Indonesia. Kehadiran mobil ini pun menarik minat banyak orang Indonesia. Tahun 1972, Honda merilis model baru yaitu Civic yang diimpor secara utuh dari Jepang. Dan pada tahun 1973, PT Prospect Motor didirikan sebagai ATPM mobil Honda di Indonesia. Perkenalkan konsep baru dalam perencanaan sedan kompak dengan menerapkan estetika yang fungsional. Generasi kedua Honda dilengkapi pintu kelima, lebih praktis, lebih lapang. Excellent Honda Civic. Saat Indonesia mengalami krisis moneter di tahun 1997 dan 1998, di tahun 1999, 4 perusahaan pemegang merek mobil Honda tadi bergabung lalu mendirikan pabrik pertamanya pada tahun 2002 dan memproduksi mobil model pertama pada tahun 2003. Kenapa sih motor dan mobil Honda punya logo yang berbeda walaupun diciptakan oleh orang yang sama? Ternyata ada makna dan filosofi pada masing-masing lambang tersebut. Logo sayap pada motor Honda terinspirasi dari Dewi Neni Kamen pada mitologi Yunani kuno yang melambangkan kemenangan dan keberhasilan dengan sayap yang besar di punggungnya. Soichiro Honda berharap agar produknya sukses sehingga memilih simbol ini
sebagai lambang pada motor Honda. Ketika mulai memproduksi mobil pada tahun 1962, Honda ingin membedakan logo motor dan mobil produksinya. Karena itu, ia tidak menggunakan lambang sayap pada mobil buatan Honda. Lalu ia memasang lambang huruf H besar yang lebar pada mobil Honda pertamanya agar memberikan kesan seperti mobil Amerika yang sering menggunakan huruf sebagai logonya. Namun desain awal itu masih terlihat seperti sayap yang mengembang. Kalau lebih detail lagi, terlihat di bagian atas huruf H ini lebih besar dari bagian bawahnya. Bentuk ini mempunyai makna sebagai orang yang sedang mengangkat kedua tangan dengan lebar ke langit, yang mencerminkan rasa optimis dalam mencapai mimpi. Lambang ini sejalan dengan moto perusahaan mobil Honda, yaitu The Power of Dream. In 1983, the year of Honda's 35th anniversary, the second president, Mr. Kawashima, handed over his post to President Kume. This graceful exit also proved the fact that Hondaism was to be passed on. Oke, sekian dulu pembahasan kita kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata, dan jika ada yang ingin ditambahkan, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya.